dan pembicara yang tidak kalah luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Beliau bernama Gita Irawan Wiryawan, biasa dipanggil Gita Wiryawan. Lahir di Jakarta 21 September 1965. Pekerjaan beliau terakhir Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2011 sampai 2014. Beliau memiliki satu orang istri, Yasmin Stambul, menikah 17 April 1993. Beliau ayah dari 3 orang anak, Dian Putra Wiryawan, Gibran, dan Dia Putri Wiryawan. Pendidikan beliau S2 di Harvard University, lulus tahun 2000. Kemudian di Kennedy School of Government, Harvard University tahun 92. Sekolah musik Berkeley, Amerika Serikat. Kemudian beliau juga pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2009 sampai 2011. Pendiri Ancora Capital, Ancora Gold, Omega Pacific Production, Ancora Foundation, Komisaris Pertamina, anggota Dewan Direktur Independen, Presiden JP Morgan Indonesia 2006 sampai 2008, Goldman Sachs, dan Citibank. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Ketua Umum PBSI 2012 sampai 2016. Kita panggil saja dengan aplaus yang mulia Pak Gita Wiryawan. Ya. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu mungkin Pak. Perkenalan singkat mungkin 5 menit dari Uda Yusuf dulu mungkin ya. Yang muda dulu Pak. Silakan Uda Yusuf. Selamat malam sahabat muda. Makin malam makin semangat tentunya. Kenalkan saya Masa Yusuf, saya di Uda Yusuf. Saya biasa dipanggil Yusuf. Saya baru tamat ambil Political Economy di Erasmus University Rotterdam di Belanda. Baru 1 bulan, kurang dari 1 bulan saya balik. Saat ini saya dengan teman-teman punya 2 aktivitas dengan komunitas Bandung Strategic Leadership Forum, dan saya juga punya, mungkin kok Pak Gita juga butuh, kita punya think tank politik Pak Gita dengan beberapa teman-teman juga yang membuat sebuah political konsultasi juga basisnya di Bandung. Saat ini betul kata Saugi, saya sedang merencanakan studi S3 saya. Mudah-mudahan juga bisa tidak kalah nih, kalau Bang Gita ini S2, kemudian kita bisa S3 di Harvard. Mungkin itu aja. Karena terima kasih. Oke, itu tadi singkat tentang Uda Yusuf, dan sekarang mungkin kita ingin mendengar langsung dari Pak Gita Wiryawan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Hidup Persib. 21 ya? Siapa yang dikalahin? Persija. Persita. Mantap. Saya tadi dibisikin sama temen Coki kan, sama Yusuf. Pak, kalau bisa cerita sedikit aja mengenai kenapa mengundurkan diri. Saya beberapa hari yang lalu mengundurkan diri. Kenapa? Because I want to be with you. Saya mau sama kalian. Saya mau sama kalian satu kapal. Satu kapal bisa berlayar sama-sama ke depan menuju Indonesia yang lebih gemilang. Dan ini berdasarkan kepercayaan. Saya tuh seringkali mengambil keputusan berdasarkan insting. Saya dulu waktu tahun 83 berangkat dari India. Saya dulu SMP-nya PL di Jakarta. Ada yang di PL dulu? Nggak ada ya? Anak Jakarta ada nggak di sini? Ada. SD di Budi Waluyo. Sampai kelas 2 SMP saya diajak orang tua ke Bangladesh. Karena orang tua saya berdasarkan insting. Ayah saya seorang dokter, mau membantu penderita malaria dan kolera. Sebelumnya dia di Afrika, Amerika Latin, Palestina, dan segalanya. Saya ikut 2 tahun di Bangladesh. Terus setelah 2 tahun di Bangladesh, saya pindah ke India. Saya menyelesaikan SMA di India. Yang tadinya nggak bisa belajar bahasa, saya nggak bisa bahasa Hindi, saya bisa bahasa Hindi. Saya bisa bahasa Bengali juga. Bengali itu bahasa yang digunakan di Bangladesh. Terus saya juga belajar bahasa Inggris. Terus setelah itu Spanyol, Prancis, dan Mandarin. Nah, saya menggunakan insting saya untuk ngadu nasib ke Amerika. Waktu itu ayah saya baru aja mau pensiun sebagai dokter.
Saya cuma dibekali $3.000. $3.000 saya berangkat, bawa sitar, bawa biola. Waktu itu saya mau jadi musisi. Cita-cita saya adalah mau jadi Jimi Hendrix. Believe it or not, I wanted to be Jimi Hendrix. Berangkat ke Amerika dengan modal $3.000, pontang-panting, survive. Saya dapat beasiswa sebagian, ambil musik, tapi sisanya dengan penuh penderitaan saya ya ngamen, bersihin cuci piring, bersihin tinja, jadi supir, jadi tour guide, jadi juru masak, apapun, anything under the sky, saya lakukan selama itu legal. Dan alhamdulillah saya survive 20 tahun. Silakan bukaan kalau mau. Yang udah begini tanda tangannya. Enggak, tapi saya bukan mau nyombong ya, saya mau memberikan inspirasi. Dan ini saya lihat di teman-teman anak-anak muda musisi saya. Saya yang ngorbitin Smash. Ada yang tahu Smash ya? Senat Cirut? Saya produsernya Smash. Ada yang tahu Tompi? Saya produsernya Tompi. Tahu lagu Selalu Denganmu? Selalu Denganmu. Itu yang main piano saya. Tahu Bali Lounge? Itu saya produsernya. Tahu Dewi Lestari, Recto Verso? Itu saya yang ngeluarin. Nah kan, you can do whatever you believe you can do. Dan itu saya sampaikan ke diri saya sendiri. Waktu saya lagi belepotan, kelabakan, cuman duit $3.000, gimana nih survive di Amerika Serikat tuh? Kalau mau survive setahun minimum, tahun 83 tuh $20.000 setahun. Bisa dibayangin ngapain. Dan saya survive 20 tahun. Dan alhamdulillah, saya dapat S1, walaupun S1 saya dalam akuntansi, karena ibu saya nggak memperkenankan saya untuk jadi professional musician. Walaupun nyaris dulu saya udah dapat kontrak untuk nulis dan memproduksi lagu di Hollywood, tapi nggak jadi. Alhamdulillah saya jadi akuntan. Terus di Amerika tuh ada degree namanya Certified Public Accountant, CPA. Saya dapat CPA. Di Amerika tuh ada gelar namanya CFA, Chartered Financial Analyst. Saya dapat CFA. Di Amerika tuh ada gelar namanya MBA. Saya dapat gelar MBA. Ada gelar MPA. Saya dapat MPA. Dan itu dengan bekal $3.000. Dan saya menggunakan insting. Karena saya percaya, and I like to dream. You guys are young. Dream a lot. Percaya deh. Mimpi itu kadang-kala bisa teraktualisasi. Dan pastikan aja mimpi kita tuh mimpi yang benar. Mimpi yang bombastik kalau itu. Mimpi gimana setiap pengunjung Persib Cafe atau Gedai Cafe itu semua pakai handphone buatan Bandung. Gak ada kan yang pakai handphone buatan lokal? Saya selalu cerita ini. Sebel banget. Kenapa kita nggak bisa bikin handphone sendiri? Nah, dream itu yang saya minta. Nah, setelah saya lulus, saya bekerja sebagai akuntan publik di Amerika Serikat 3 tahun. Terus saya kerja di Wall Street. Saya kerja di Wall Street. Alhamdulillah berhasil. Saya menggunakan insting saya untuk jadi pengusaha. Tahun 2008, nekat dengan modal ya adalah tabungan sedikit, tapi dengan modal mimpi. Dan saya ingat banget, saya panggil beberapa mitra saya, anak buah saya, bawa kertas dengan bolpen, itu saya gambar blueprint saya untuk menjadi pengusaha. Dan alhamdulillah setelah hampir 2 tahun, saya memiliki beberapa perusahaan dan diberkahi dengan not so bad usaha-usaha dalam beberapa dimensi. Lantas 2009 akhir saya dipanggil SBY. Mau nggak? Time to pay back to the country.
Dan saya menggunakan insting lagi. Insting saya adalah saya mau payback to the people of Indonesia. Karena saya melihat betapa sulitnya ayah saya seorang dokter yang praktek di Samarinda, praktek di pelosok-pelosok di Indonesia, di Afrika, Bangladesh, India, dan Amerika Latin dan Palestina. All he did was to just be a good doctor. Gimana dia bisa mengabdi. Dan itu panggilan. Dan panggilan itu terjadi dengan saya di akhir tahun 2009. Alhamdulillah saya mengambil keputusan. Saya masuk sebagai kepala BKPM. Alhamdulillah saya bongkar SDM-nya. Sekarang 89% dari karyawan BKPM TOEFL-nya di atas 600. Saya hanya menerima PNS yang IP-nya 3,5 ke atas. Sekarang di Kementerian Perdagangan itu TOEFL 600 itu ada 1038 karyawan dalam waktu 1,5 tahun. Kenapa? Karena mimpi saya, dan saya share dengan kolega saya di Kemendak. I have a dream. I have a dream that you can be better and bigger than what you think you are. Dan ini yang saya pesan ke Butet Owi waktu dia di Stadion Guangzhou sebelum turun ke lapangan bertanding dengan pemain Tiongkok. Setelah Tiongkok menjuarai 5 gelar juara dunia selama hampir 7 tahun. Dan ini pesan yang saya pesan ke Hendra Aksan, yang di awal tahun lalu itu rankingnya 58, tapi tahun lalu, akhir tahun lalu ranking 1 dunia. Kenapa? Because I told them to believe in themselves. Dan gunakanlah insting dan bermimpilah. Alhamdulillah kita merebut 2 gelar juara dunia di Guangzhou, di jantungnya China. Silakan. Saya baru 7 bulan jadi ketua umum PBSI, tapi saya selalu kalau disuruh melakukan sesuatu, I try to do my best. Kalau saya disuruh cuci piring, saya berusaha menjadi pencuci piring terbaik. Kalau saya disuruh bersihin tinja, saya berusaha menjadi pembersih tinja terbaik. Kalau saya disuruh main lagu jazz, saya berusaha melakukan hal yang terbaik dalam jazz. Kalau saya disuruh konser klasik, saya berusaha yang terbaik. And this applies to not only me, it applies to every one of you. Dan ini semangat yang saya kedepankan sewaktu saya membimbing Tompi, dan saya mengkondisikan dia, gua nggak akan mau produce lo kalau lo drop out. Waktu itu dia nyaris lagi mikir-mikir, karena lumayan juga ngamen dapat 500.000. Sekarang dia kalau ngamen sekali 45 juta, apalagi bedah plastik puluhan juta juga. Alhamdulillah, karena pesan-pesan saya sama juga dengan musisi-musisi lain. Dwiki Darmawan sekarang nyalek, itu musisi yang saya bina. Nah, saya juga membina olahragawan, dan saya di pemerintah sudah 4 tahun, dan tahun lalu saya diajak oleh SBY, kamu coba deh pertimbangkan masuk ke konvensi. Kenapa? Karena abad ke-21 ini kunci untuk menyongsong kegemilangan Indonesia. Saya selalu diledek, kok lo mau aja sih ikut di Partai Demokrat konvensi? Saya non partai ya. Tapi saya pikir ini yang paling indah. Ini satu-satunya platform yang diberikan kesempatan ke anak-anak muda untuk ikut. Saya nggak mungkin datang ke markasnya PDIP, lo nyalonin gua dong. Saya nggak mungkin datang ke markasnya Golkar, lo nyalonin gua dong. Saya nggak mungkin datang ke markasnya partai-partai Islam lainnya, lo nyalonin gua dong. Nggak mungkin, karena mereka tuh sudah diktator, maunya menyalonkan dirinya sendiri atau 1 atau 2 orang lain, tanpa demokratisasi yang saya lihat di Demokrat. Apapun persepsinya mengenai Partai Demokrat. Dan ini indah sekali, dan sekali lagi insting berbicara bahwa pemimpin ke depan itu harus mudah. Memanage 250 juta manusia di Indonesia itu nggak gampang. Guys, trust me. Ngurusin harga kedelai aja sulit. Ngurusin daging sapi aja sulit. Ngurusin bawang putih aja sulit. Apalagi kalau menteri yang ngurusin teknisnya orang partai.
apalagi memanage 250 juta. Saya berpendapat bahwa pemimpin ke depan yang bisa memanage 250 juta manusia itu harus punya stamina. Karena hari ini di Bandung, besok udah harus ke Papua, besoknya lagi harus ke Sinabung, besoknya lagi harus ke Bali, besoknya lagi harus ke Manado, besoknya lagi balik ke Jakarta. Itu perlu stamina, Bo. Dan perlu integritas, dan perlu moralitas, dan perlu kecerdasan, dan perlu nyambung dengan mayoritas populasi kita. Mayoritas populasi kita adalah pengunjung kedai Persib. Masih muda, 60% di bawah usia 39 tahun, 50% di bawah usia 29 tahun. Dan saya percaya bahwa kalau saya serius melakukan amanah ini di konvensi, insya Allah saya akan menang konvensi. Ini insting. Gak ada yang mau tepuk tangan? Tapi ini dengan penuh keikhlasan bahwa siapapun yang menang itu adalah sosok yang tepat untuk Indonesia ke depan. Dan saya menyadari banyak dari kalian itu nggak nyoblos. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Golput kan? Kenapa? Saya sering ngomong kok sama anak saya. Saya sering ngomong sama keponakan saya. Lo kenapa nggak nyoblos? Males om. Belum ngerti gua sama politikus. Pesimis. Sinis, korup, nggak kompeten, janji doang, ngomong doang, jual janji, bohong. That's what I hear. Then listen carefully. Kalau ini nggak dijawab dengan sosok yang memberanikan diri, nggak perlu saya, siapapun. Kalau ini nggak dijawab dengan kedatangan seorang sosok yang berani untuk mengambil resiko untuk menjadi pemimpin. Kalau kalian nanti bulan April nggak nyoblos, siap-siap aja bablas lagi. Kita dapat pemimpin yang gigi jari. Then you're stuck for 5 years. 5 long years. Bagus, Persib Cafe bakal lebih crowded karena orang bakal curhat di sini. That's not the future I foresee. That's not the future I envision. Saya bermimpi bahwa masa depan Indonesia adalah masa depan yang mana semua yang ada di sini itu bisa berperan untuk menggulirkan roda ekonomi, untuk bisa menegakkan hukum agar lebih tegak lagi, agar bisa menurunkan kesenjangan. Problemnya kita tumbuh dahsyat 6%. Tapi pemerataan mana? Kesenjangan mana? Karena korupsi. Karena investasi di SDM kita kurang. Ada yang tahu nggak berapa murid Chinese di Harvard? Dari mainland China. Approximately 700. Orang Korea 700. Orang Indonesia 5. Di Cambridge University, 750 orang Amerika, 750 orang Chinese, 11 orang Indonesia. Di Columbia University, 1.200 orang Chinese, 11 orang Indonesia. How the hell are we going to compete dengan dunia? Saya bukan mau meremehkan akademi pendidikan di Indonesia, tapi saya sangat mengedepankan semangat produk-produk pendidikan di Indonesia yang terhebat itu harus bisa berdomisili bukan hanya di ITB, bukan hanya di seluruh lembaga pendidikan terhebat di Indonesia, tapi harus bisa mengetahui apa yang dipelajari oleh orang-orang di seluruh dunia. Kenapa? Studi banding itu penting. Begitu mereka balik dari MIT, dari Harvard, dari Cambridge, dari Oxford, duduk di Persib Cafe sama anak-anak lulusan ITB. Bo, lu ngapain aja kemarin? Yuk kita sharing. Dan itu hasil diskusinya akan luar biasa secara kreatif. Dan Bandung sebagai the capital city of creativity untuk Indonesia
ini harus berperan untuk mengedepankan semangat pendidikan. Saya yakin bahwa kalau pemimpin ke depan itu lebih berani untuk menggulirkan dana lebih banyak lagi agar kenapa nggak ngirim 1.000 orang ke MIT setiap tahun? Kenapa nggak ngirim 500 orang ke Harvard setiap tahun? Kenapa nggak ngirim 1.000 orang ke Stanford setiap tahun? Sekarang kalau kita ke Stanford isinya orang India semua. Kalau kita ke Berkeley isinya mainland Chinese sama Taiwanese. This is sad. Dan saya yakin anak-anak lulusan Unpad, ITB dari Bandung itu mampu untuk bertengger di sekolah-sekolah seperti itu dan juara. Dan kasih lihat, nih, gue orang Indonesia. Jangan Yusuf aja yang mau ke Harvard. Kalau bisa 200 Yusuf di sini. Setuju? Setuju. Not loud enough. Setuju? Setuju. Not loud enough. Setuju? Setuju. There you go. I love you all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa semangatnya Pak Gita. Malam hari masih semangat, kita terinspirasi. Tapi permasalahannya gini ya Pak. Jadi kadang-kadang mahasiswa ini bingung terhadap posisi mahasiswa terhadap politik sendiri Pak. Ada bahasa misalnya kampus itu harus netral dari politik praktis gitu, Pak. Tapi ada juga yang bilang politik praktis itu harus sejak muda, karena pemimpin-pemimpinnya harus anak-anak muda. Sehingga ada kebingungan di anak-anak muda ini, di mana kita harus berposisi, apakah oposisi pemerintah sebagai pengawas pemerintah, apa kita mendukung pemerintah, seperti itu Pak. Sehingga karena kebingungan inilah sebagian ada yang nyoblos, ya ada yang sebagian ada yang golput. Karena bingung nih Pak, posisi kita sebagai pemuda seharusnya di politik praktis itu seperti apa gitu Pak? Kalau saya sih sangat mendukung partisipasi mahasiswa dalam politik. Sejarah kita menunjukkan bahwa proklamasi kita itu bermuara di aktivitas mahasiswa. Dan semangat itu harus bergulir terus dan berkesinambungan. Bukan hanya sekarang, tapi ke masa depan kita. Kalau saya sih sederhana. Kita nih semua punya kontrak moral terhadap pendahulu kita. Dan kita punya kontrak moral terhadap penerus kita. Andalah penerus saya. You are 1 or 2 generations away from me. Dan kalau Anda tidak berpartisipasi dalam politik, sulit. Tapi politiknya yang jelas. Kalau mau ikut partai, monggo. Tapi ikut partai dengan sehat, dengan cara yang sehat. Jangan nggak sehat. Saya ngelihat banyak sekali prospek-prospek yang dahsyat dari kampus itu ikut di politik, jadinya kok begitu. Ikut politik praktis, main dengan duit, dengan lain-lain, dan akhirnya apa? Mengecewakan adik-adik mereka semua. Nah ini harus disikapi, dan saya yakin bahwa choice-nya atau alternatifnya yang masuk dalam proses politik di tahun 2014 itu banyak. Di konvensi Partai Demokrat aja ada 11. Belum partai-partai lainnya yang mau mencalonkan beberapa calon. Tinggal dipilih aja, tapi nyoblos. Gunakanlah hati nurani. Siapa sih yang pas? Kalau saya sih berpikir, kalau milih pemimpin, ya kalau bisa dia jujur, kalau bisa dia berintegritas, dan kalau bisa dia ngerti cara mengoperasikan sistem navigasi. Dan kalau bisa, dia bisa mengelilingi dirinya sendiri dengan orang-orang yang ngerti tombol-tombol mana aja yang harus dipencet. Jadinya orangnya tuh yang ngelilingin pemimpinnya tahu cara ngepelnya gimana, cara bersihin toiletnya gimana, cara masaknya gimana, cara betulin karburatornya gimana. Nah itu sangat bisa ditelaah oleh Anda. Dan nyoblos berdasarkan hal-hal seperti itu. Jangan nyoblos berdasarkan emosi doang. Karena memanage 250 juta untuk membawa Indonesia keluar dari kemiskinan, ini perlu leader. Dan sayang, ini ada yang ngikutin nggak siklus 7 abad? Siklus 7 abad itu adalah di abad ke-7, dinasti Shailendra. Itu memimpin adik-adik kita atau pendahulu kita dan membangun Candi Borobudur yang terbesar di dunia sampai sekarang.
Dan 7 abad berikutnya, seorang patih bernama Gajah Mada yang membantu Hayam Wuruk menguasai kawasan yang terbentang dari barat sampai timur yang begitu luasnya, sehingga membanggakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi kosong semenjak itu. Alhamdulillah kita memproklamirkan diri tahun 45. Tapi setelah itu Bung Karno menaikkan pendapatan per orang ke $400. Pak Harto menaikkan pendapatan per orang dari $400 ke $600. Datanglah Habibie, Gus Dur, Megawati, 3 presiden setelah Pak Harto menaikkan pendapatan per orang dari $600 ke $1.100. Datanglah SBY tahun 2004 yang menaikkan pendapatan per orang dari $1.100 menjadi $4.000 akhir tahun lalu. Silakan. Dan insya Allah akhir tahun ini $5.000. Ya, kalau mau objektif ya, sekarang saya bisa lebih objektif. SBY ini udah meningkatkan pendapatan per orang 5 kali lipat. Dari $1.100 ke $5.000. Tapi PR-nya apa? Kesenjangan, pemerataan. Dan kalau mau ngomong korupsi, pemberantasan korupsi itu paling nyata zamannya SBY. Gampang, lihat aja jumlah orang yang dibui itu berapa. Saya tahu banyak yang blunger dengan pemerintah, saya tahu banget. Saya nggak usah jauh-jauh lah kasih kafe. Saya ngomong dengan keponakan saya aja. Tapi saya lihat data, saya selalu lihat data. Orang yang paling banyak dimasukin bui itu zamannya SBY karena ulah korupsi. Termasuk korupsi yang dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat. Tapi juga termasuk kader-kader partai lainnya, termasuk PDIP, PKS, Golkar, dan segalanya. Nah, saya percaya bahwa KPK ini bukti nyata yang bisa memberantas korupsi. Tapi problemnya satu, adik-adik. Jumlah penyidiknya cuma 100. Jumlah penyidik cuma 100. Sedangkan PNS di Indonesia itu 4,5 juta. Konyol. Satu penyidik 45.000 PNS. Gimana bisa memberantas korupsi dalam waktu dekat? Hong Kong itu memberantas korupsi dalam 30 tahun dengan rasio penyidik terhadap PNS 1:200. Kita 1:45.000. Tapi kalau saya dipilih jadi presiden, saya jamin saya akan tingkatkan anggaran untuk meningkatkan jumlah penyidik. Setuju nggak? Kurang semangat. Setuju nggak? Setuju. Ini gampang untuk naikin jumlah penyidik dari 100 menjadi 4.500. Supaya rasio penyidik terhadap PNS itu 1:1000, bukan 1:45.000. Nah, kalau begitu ada hope, ada harapan. Apalagi kalau KPK buka kantor cabang di setiap provinsi. Itu lebih dahsyat lagi. Karena kalau kita lakukan survei, persepsi mengenai korupsi itu lebih banyak di daerah, bukan di pusat aja. Dan di daerah itu terkait dengan 3 hal. 1, pemodalan. 2, kesehatan, fasilitas kesehatan. 3, fasilitas pendidikan. Nah, jadinya ini partisipasi politik saya. Saya memberanikan diri untuk ikut. Tapi ini bukan berarti adik-adik jangan ikut dalam politik. Justru adik-adik itu harus ikut dalam politik. Ambil sikap. Minimum nyoblos warnanya yang mana, minimum nyoblos siapa yang cocok jadi presiden. Oke? Oke, aplaus untuk Pak Gita.